Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung pada Legal Discuss pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, materi yang ingin saya bahas adalah terkait dengan hukum kontrak ataupun hukum perjanjian. Nah, sebelum saya membahas terkait hal tersebut, saya ingin berbicara sedikit bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kenapa disebut dengan makhluk sosial? Karena dalam suatu hal memenuhi kebutuhan primernya, baik itu sandang, pangan, papan, seseorang tersebut harus berhubungan dengan orang lain. Nah, di dalam hubungan sosial itu tidak dipungkiri akan terjadi hubungan kontraktual, baik itu kontraktual terkait dengan jual beli, sewa menyewa, ataupun kredit. Akan tetapi di dalam masyarakat yang terjadi, perjanjian itu tidak selalu perjanjian itu dibuat secara tertulis. Contoh, kita terjadi transaksi jual beli makanan di warung, itu kan juga bisa disebut dengan perjanjian jual beli, akan tetapi dilakukan secara tidak tertulis, dan itu sah-sah saja. Karena kenapa? Di dalam kitab undang-undang hukum perdata tidak diatur secara jelas dan tidak dipersyaratkan juga terkait perjanjian itu harus terbuat secara tertulis. Nah, terkait di dalam kitab undang-undang hukum perdata dipersyaratkan terkait dengan syarat sah suatu perjanjian, di mana diatur di dalam pasal 1320 BW mengatakan syarat sah perjanjian itu ada 4. Yang pertama adalah sepakat, kedua adalah cakap, ketiga adalah suatu hal tertentu, dan keempat adalah sebab yang halal. Bila mana tidak memenuhi syarat yang pertama dan kedua, itu bisa disebut dengan syarat subjektif. Bila mana tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Nah, sedangkan tidak memenuhi syarat yang poin ketiga dan keempat, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, maka perjanjian itu batal demi hukum, jadi dianggap tidak ada. Nah, yang pertama adalah sepakat. Pengertian sepakat adalah perjanjian itu terjadi atas inisiatif dari masing-masing pihak, tidak ada paksaan dari pihak lain. Nah, yang kedua adalah pengertian cakap. Cakap itu adalah dewasa dan tidak dalam keadaan di bawah pengampuan, yaitu gila ataupun main. Nah, terkait dengan dewasa, karena kita terkait dengan perjanjian itu diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata, terkait pengertian dewasa itu sendiri kita harus tetap merujuk pada kitab undang-undang hukum perdata, sebagaimana di dalam pasal 330 BW mengatakan bahwa yang dianggap seseorang yang sudah dewasa itu adalah seseorang yang sudah mencapai usia 21 tahun ataupun sudah menikah. Jadi seseorang yang usianya belum genap 21 tahun, katakanlah masih 20 tahun, akan tetapi dia sudah menikah, maka dia bisa dianggap cakap. Nah, poin ketiga yaitu suatu hal tertentu, yaitu maka suatu perjanjian itu harus ada objeknya. Yang keempat adalah suatu sebab yang halal, yaitu pengertian suatu sebab yang halal yaitu suatu yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Jadi syarat sah dari suatu perjanjian itu hanya 4 itu. Nah, terkait dengan adanya materai ataupun tidak di dalam pembuatan dokumen perjanjian itu tidak masuk dalam syarat sah suatu perjanjian, dan perjanjian yang dibuat pun tidak tertulis itu tetap sah asalkan memenuhi 4 syarat itu. Nah, terkait dengan akibat hukum daripada suatu perjanjian yang dibuat secara sah diatur di dalam pasal 1338 BW mengatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Nah, jadi demikianlah terkait dengan pembahasan singkat terkait dengan syarat sah suatu perjanjian. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bisa disambung lagi pada Legal Discuss berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.